Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Negicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat ya? Gimana teman-teman masih mengikuti ramainya media sosial yang membahas bagus ini apa bagus ini, bagus ini apa bagus ini? Aduh, udahlah teman-teman. Seperti biasanya aja ya, saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Akihiko N1F. Mau tanya kalau dokor apa boleh dijemur? Oke, terima kasih ya. Pertanyaannya cukup singkat sekali. Jadi gini Om, ini saran saya, kalau burungmu lagi dokor sebaiknya jangan dijemur dulu. Kenapa? Kenapa kok nggak boleh dijemur? Jadi gini, saya itu kan sering menyarankan kepada teman-teman semuanya, di saat burungmu itu dalam proses mabung, ya, terus burungmu itu sudah mentok bulu, artinya sudah tergantikan semua bulunya, sudah dipastikan bahwa dia mentok bulu atau tuntas mabung, sebaiknya kamu berikan aja pengondisan 1 bulan. Ya, kurang lebihnya 1 bulan. Maksud dan tujuannya apa? Kalau di orang burung itu istilahnya itu nunggu bulunya kering. Jadi teman-teman, bulu yang baru tumbuh ya, yang proses tumbuh itu kan mengandung darah gitu ya. Ada pertumbuhan itu ada mengandung darah di ujung atau di pangkal ekornya. Jadi di situ ada pembuluh darah. Kalau ini kamu paksakan dengan rawatan, penjemuran, atau rawatan yang lain, mungkin keparan gitu ya, ini akan jadi masalah. Kenapa? Pembuluh darah itu bisa pecah dan patah. Nantinya ada pendarahan di situ. Oke? Bahkan juga bisa copot gitu ya. Nah, masalah-masalah yang lain akan ditimbulkan. Satu contoh, pertumbuhan bulu itu tidak maksimal atau terasa kok kayak lama. Padahal soal nutrisi ini sudah kita tambah. Harusnya dengan adanya penambahan nutrisi pertumbuhannya akan cepat. Kan ada pendukung untuk membentuk struktur bulu itu sendiri. Tetapi kenapa kok ini jadi lama? Itu gara-gara jadi kulit burung itu kalau kita paksakan untuk kita jemur, dia akan semakin mengencang dan pori-pori itu akan mengecil, sehingga itu akan menghambat proses pertumbuhan bulunya. Kenapa kok pori-porinya mengecil? Karena kehilangan kelembapan. Selain itu teman-teman, batang bulu itu terburu ya, dia akhirnya semakin keras sebelum waktunya. Jadi kerasnya terlalu cepat karena adanya penjemuran itu tadi, sehingga apa, itu juga akan menghambat proses pertumbuhan, bahkan malah bisa mandek dia gitu ya. Karena apa? Keburu keras batang bulunya. Ada lagi masalah-masalah kecil seperti mana bulu baru, sebenarnya burung juga kita berikan nutrisi, entah itu kita berikan F tambahan, bahkan mungkin juga multivitamin gitu ya. Tetapi kok bulu yang tumbuh itu nampak kayak kusut, kayak dia itu bergelombang, keriting ya, terus pecah-pecah, mudah patah, mudah rusak. Itu ya. Nah, selain itu lagi teman-teman, ini ada hal yang menjengkelkan sebenarnya. Menjengkelnya gimana? Kita ini kan dalam proses mabung itu udah nunggu ya. Kita udah ngarepin burung itu setelah nanti dia mabung, nggak lama burung itu dilombakan. Ya. Tetapi gara-gara kamu memaksakan, mungkin karena kamu tidak tahu, sehingga kamu coba untuk kamu jemur gitu ya, dalam kondisi burung yang lagi dorong ekor atau lagi menumbuhkan bulu seperti ini. Ini kan sebenarnya burung dalam proses mabung ini tadi, burung itu kondisinya kurang prima ya.
Walaupun ada burung itu yang nampak kalau kita buka kerodong seolah-olah tak 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 gitu, seolah-olah kayak dia sehat, dia fit. Tapi sejatinya teman-teman kondisinya itu tidak prima, ya. Nah, di saat burung yang kondisinya belum prima, kamu sudah paksakan untuk kamu jemur, yang terjadi apa? Bukannya sehat, bukan. Burung itu akan stres. Seiring apa? Seiring meningkatnya hormon kortisol, ya, itu akan naik, akan meningkat, maka jadi burungmu stres. Nah, stres itu sendiri kan juga jadi salah satu penyebab burung jatuh bulu. Belum waktunya dia mabung. Gitu ya. Maka ada masalah-masalah seperti mana dalam proses dia menumbuhkan bulu, belum mentok aja kok jatuh lagi, Om. Bukan patah, tapi jatuh. Jatuh dari pangkal ekor yang seharusnya itu masih ada pertumbuhan. Kok bisa seperti itu? Ya kemungkinan besar karena batang bulu semakin cepat mengeras gitu ya. Sebelum waktunya dia sudah keras dulu, terus ada apa namanya, seharusnya dia ada tumbuh gitu kan. Terus ditambah lagi burungnya stres. Ya itu tadi akhirnya jatuh bulu. Nah, masalah-masalah ini memang tidak terjadi pada semua. Artinya kita bicara bukan 100% akan pasti terjadi di burung murai batu yang dalam proses dia dokor atau bahkan mungkin baru saja mentok mabung, kok kamu paksakan untuk kamu jemur, akhirnya dia pasti akan jatuh bulu. Tidak 100%, tapi persentasenya cukup tinggi. Oke, tidak 100, tapi mungkin 99 mungkin ya. Artinya presentasinya tinggi. Dan itu jadi masalah gitu ya. Kalaupun burung mau lolos, oke ya, sekarang kamu jemur nih dalam kondisi dia dokor, kamu jemur atau baru mentok udah kamu langsung jemur. Oke, aman, burungmu nggak jatuh bulu lah, anggap aja begitu. Nggak dalam waktu dekat kok dia jatuh bulu. Biasanya tuh teman-teman kalau jatuh bulunya itu antara ada yang cukup sedikit ya, yang dia itu dalam proses dokor dia bisa jatuh bulu, itu sangat sedikit, tetapi bukan berarti tidak ada. Terus ada lagi yang dia baru aja tumbuh, baru aja mentok, tapi jatuh lagi, gitu ya, itu juga sedikit. Yang paling banyak itu di antara sekitar 3-4 bulan setelah pasca mabung dia jatuh bulu lagi. Ya itu kan termasuk waktu yang singkat juga. Wong harusnya siklus mabung itu atau siklus ganti bulu itu kan tahunan. Ya ini masih berapa bulan kok udah jatuh. Kan gitu ya. Oke, burungmu mungkin tidak jatuh kan, aman nih sampai dia setahun kemudian dia aman. Tapi ingat teman-teman, jelas ini akan mengganggu sistem hormonal burung itu sendiri. Artinya ini akan berpengaruh juga di perilaku burung. Ya, pasti itu. Karena apa? Dalam awal burung yang kondisi dia belum prima, tetapi kita paksakan untuk dia siap tarung, ini akan secara jangka panjang nanti juga akan berpengaruh dalam performa burung. Itu ya, satu itu. Terus hal yang nampak kita bisa lihat gitu, burung itu walaupun bulunya baru tapi udah patah-patah gitu kan, juga kan nggak enak melihatnya. Itu. Jadi saran saya Om, sebaiknya nunggu aja mentok bulu ya. Setelah dipastikan sudah tidak ada pertumbuhan lagi, maka kamu kondisikan burungmu selama 1 bulan dulu. Istilahnya nunggu bulunya kering. Nah dalam kurun waktu 1 bulan ini gimana rawatannya? Rawatannya seperti mana biasa kamu ngerawat burung, tapi untuk penjemuran jangan dulu. Penjemuran dan keparan itu ndak usah dulu. Oke? Kalau kamu mau masukkan ke dalam umbaran ndak apa-apa, tapi jangan dikepar ya. Jangan dipaksa burungmu ngotot dulu ya. Tunggu 1 bulan. Kan nggak lama, 1 bulan nggak lama teman-teman. Wah aku ini sabar kok jadi orang. Oh, orang-orang yang sukses dalam ngerawat burung itu adalah orang-orang yang sabar sebenarnya. Ya, nunggu aja 1 bulan ya. Nunggu 1 bulan. Setelah nanti 1 bulan, nanti bisa kamu
mulai bertahap saja untuk penjemuran. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kamu jemur burungmu itu 30 menit sampai 1 jam gitu ya. Nah, nanti awal-awal penjemuran ini cukup kamu kasih 15 menit dulu untuk awal. Bertahap sampai dia nanti ke target lagi. Anggap aja 30 menit ini lagi. Bertahap gitu ya. Gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Ingat kata saya, jangan terburu-buru ya. Udah, ikutin aja apa kata saya. Ini semua adalah pengalaman. Kamu bisa tanyakan ke siapapun ya. Kalau burung di saat dia dokor, bahkan dia sudah mentok sekalipun, tapi baru aja mentok, itu memang sebaiknya jangan dijemur. Dan juga jangan diberikan rawatan ekstra yang berlebihan dulu gitu ya. Contohnya kayak keparan itu jangan dikasih dulu dengan alasan mungkin burungnya kegemukan ini kalau gini itu. Oke lah, kita bisa umbar saja enggak apa-apa, atau cukup kamu ablak aja dengan sinar matahari, itu udah cukup kok ya. Seiring waktu dengan kita mengkondisikan burung itu selama 1 bulan, maka burung itu akan cepat pulih sehingga burung itu akan kembali lagi ke kondisi primanya lagi. Nah, di saat sudah kembali ke kondisi prima, maka langkah kita selanjutnya adalah mulailah memberikan rawatan sehingga itu sebagai finishing, burung itu nantinya akan tampil dengan maksimal di lapangan. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.